Langit pagi ini begitu sangat cerah. Aku sudah siap untuk pergi ke rumah Mas Sandi dengan membawa cahaya. Drama terjadi pagi ini saat sedang membujuk cahaya. Dia tidak mau aku bawa dan ingin ikut dengan ibu yang hendak pergi ke pasar bersama Sanum. Fir, bisa kita bertemu sekarang? Aku butuh bantuanmu nih, ujarku, menghubungi temanku. Bisa, Num? Mau ketemu di mana? Kebetulan pagi ini aku sedang jogging di taman kota. Kalau aku tunggu kamu di sini, gimana? Oke deh, tunggu ya. Aku mungkin akan sedikit terlambat, tapi tidak akan terlalu lama kok. Siap, aku tungguin. Aku mematikan ponsel, menyimpannya ke dalam tas, dan siap untuk menjalankan kendaraan roda 4 yang sudah aku panaskan. Di sampingku, Cahaya duduk, seraya melipat kedua tangan di perut. Ceritanya dia sedang ngambek, karena aku tidak memperbolehkannya ikut dengan Sanum. Kakak marah sama bunda, tanyaku, yang langsung disambut tidak baik olehnya. Cahaya memalingkan wajah, melihat pada kaca pintu mobil. Ya ampun, kakak kalau sedang marah cantik deh, cantik banget. Kayak kupu-kupu yang sering hinggap pada bunga mawar di rumah kita. Cahaya memanyunkan bibirnya. Dia mengulum senyum, tapi masih tidak menoleh ke arahku. Kini jarinya mencoret-coret kaca, menggambar bentuk hati dengan tulisan love. Dia sudah tidak marah, tapi malu untuk mengakuinya. Ah, dasar keras kepala. Aku membiarkan Cahaya dengan dunianya, mulai melajukan mobil untuk sampai ke rumah Mas Sandi. Beberapa kali aku menarik napas dalam untuk menetralkan rasa gelisah sebelum bertemu dengan pria yang statusnya masih suamiku itu. Detak jantungku berpacu cepat saat mobil yang ku kendarai mulai masuk ke perumahan di mana Mas Sandi berada. Ini hari Minggu, pastinya pria itu akan ada di rumah. Dari kamera CCTV, aku melihat dia tidak keluar hari ini. Dah, kita pulang, ujar Cahaya menyadari keberadaan kami. Iya, yuk turun, kita masuk ke rumah, menemui ayah dan bermain. Cahaya menurut, dia turun dari mobil, mengikuti langkah kakiku yang masuk terlebih dahulu. Untungnya, pintu rumah tidak dikunci, hingga memudahkan aku masuk tanpa harus menunggu si pemilik menghampiri. Kakak, tunggu di sini dulu ya. Bunda mau panggil ayah ke atas, ujarku, menyuruh Cahaya diam di depan TV. Aku berjalan menaiki anak tangga untuk sampai ke kamar. Saat tangan hendak memutar gagang pintu, aku mendengar suara dari dalam sana. Sebagai wanita dewasa yang sudah menikah, aku tahu apa yang sedang terjadi di sana. Aku benci perasaan ini. Kenapa harus sakit membayangkan Mas Sandi sedang memadu kasih dengan Mawar? Aku memejamkan mata sejenak, kemudian memutar gagang pintu dan membukanya. Pemandangan menyesakkan terpampang begitu jelas di depan mata. Dua manusia berbeda jenis tengah asik menikmati surga dunia dengan suara-suara yang menjijikkan. Mereka tidak menyadari kedatanganku karena terlalu terbuai oleh nafsu. Aku berdeham keras, seraya membanting pintu. Keduanya terlonjak, saling melepaskan diri. Mata Mas Sandi terbelalak, menyadari keberadaanku. Ranum, ujar laki-laki itu, sedangkan Mawar menyunggingkan senyum miring padaku. Jika sudah selesai, pakai bajumu dan turun. Aku ingin bicara dengan kalian. Setelahnya aku keluar, meninggalkan mereka yang masih berada di atas peraduan. Di langkah kelima menuruni anak tangga, air mataku kembali jatuh. Cepat aku menghapusnya. Tidak ingin ada jejak kesakitan dalam wajah ini. Bohong jika aku baik-baik saja melihat pemandangan tadi. Aku normal dan aku manusia yang memiliki perasaan. Melihat suamiku sedang bersenggama dengan wanita lain, hatiku teriris. Aku hanya pura-pura kuat, bersandiwara, seolah-olah mataku tak melihat
Padahal nuraniku hancur, sakit luar biasa. 10 menit berlalu, Mas Sandi turun bersama Mawar. Keduanya sudah memakai baju lengkap, namun kupastikan mereka tidak membersihkan diri. Peluh, sisa pertempuran mereka terlihat menghiasi wajah-wajah itu. Aku membuang pandangan, tidak sudi melihat keduanya. Ranum, aku datang ke sini untuk mengembalikan putri kalian. Bisa kan kalian urus sendiri anak itu? Ujarku menunjuk Cahaya. Kok kamu ngomongnya gitu, Num? Terus aku harus gimana? Dia memang anak kamu kan? Anak kalian. Kenapa aku harus repot-repot ngurusin dia? Sedangkan kamu di sini santai-santai seperti pasangan kekasih yang tak memiliki tanggung jawab. Hei, kalian punya anak loh, kataku, seraya memindai wajah keduanya satu persatu. Mas Sandi salah tingkah. Dia melihat pada Cahaya, kemudian kembali melihatku yang berdiri berkacak pinggang. Aku tahu dia anakku, Num. Bukannya katamu, anak aku, anak kamu juga. Kenapa sekarang kamu jadi mempermasalahkan Cahaya yang selalu ingin denganmu? Aku tidak mempermasalahkan dia ingin denganku, Mas. Yang aku masalahkan itu adabmu. Di mana otakmu, sehingga tidak ada rasa bersalah sedikit pun, tidak ada tanggung jawabnya sedikit pun. Sebagai seorang suami dan ayah, di sana, di rumah orang tuaku, aku repot mengurusi, membujuk dia. Di sini, kamu enak-enakan memadu kasih tanpa memikirkan perasaanku. Aku masih istrimu, Mas, masih istrimu, jeritku dengan menunjuk dada Mas Sandi. Mawar mundur beberapa langkah ke belakang saat aku maju menghampiri suaminya. Mungkin dia takut jika aku mengajarnya seperti waktu itu. Mas Sandi memegang tanganku, tapi segera aku menariknya. Tidak sudi harus disentuh oleh laki-laki yang beberapa menit ke belakang telah berbagi keringat dengan wanita lain. Maafkan aku, Ranum, aku khilaf, aku berdeci. Selalu itu yang dia ucapkan. Rencananya, pagi ini aku akan datang menjemputmu dan anak-anak. Tapi kamu... Oh, tidak usah. Terima kasih banyak sudah punya niat untuk menjemput. Aku melayangkan tangan ke udara. Tapi, harus kamu tahu, aku tidak akan mau dibawa olehmu untuk tetap bertahan dengan pernikahan penuh derita ini. Aku mundur. Silahkan kalian berbahagia dengan keluarga kecil kalian, pungkasku, dengan menunjuk wajah-wajah pengkhianat itu. Aku mengambil tas yang tergeletak di atas sofa, melihat pada Cahaya yang juga tengah melihatku, kemudian pergi tanpa ingin pamit pada gadis itu. Menyadari aku pergi tanpa mengajaknya, Cahaya berteriak seraya mengejarku. Kutulikan telinga, mengabaikan panggilan anak itu. Bukan aku tidak punya hati, tapi karena aku sudah terlalu sakit hati. Dah, ikut, dah, teriak Cahaya dengan bersusah payah mengejarku. Buru-buru aku masuk ke dalam mobil dengan membanting pintu. Cahaya menggedor kaca mobil. Dia terus memanggilku dengan air mata yang berderai. Di belakang kemudi, air mataku berjatuhan. Namun tidak ada niat dalam diriku untuk membukakan pintu dan membawa anak itu pergi. Dia harus bisa tanpa aku. Dia harus mandiri dengan tinggal bersama ayah dan ibunya. Dah, buka. Ayah ikut, dah. Aku mengusap kedua mata yang penuh dengan cairan bening, melihat sekilas pada Mas Sandi yang berdiri di belakang. Cahaya dengan tatapan sendu ke arahku. Dilema kembali terjadi ketika wajah polos itu mengibah, memintaku mengasihaninya. Namun, aku harus menjadi orang yang tega saat ini. Cahaya akan baik-baik saja. Mereka orang tuanya yang tidak akan mungkin mencelakai darah dagingnya sendiri. Aku mengusap kaca mobil, menatap wajah yang penuh dengan kepiluan sedang menangis, menungguku membawanya. Sebentar, hanya hitungan detik saja, dan selanjutnya aku menyalakan mesin mobil. Dah, jangan pergi, dah.
Mas Sandi langsung menghampiri putrinya saat aku mulai melajukan kendaraan roda 4-ku. "Maafkan Bunda, Kak. Maaf," ujarku dengan bibir yang bergetar. "Bunda!" Lagi-lagi aku menulikan telinga, enggan mendengar jerit tangis Cahaya. Dari kaca spion, aku melihat anak itu masih mengejarku dengan Mas Sandi yang ikut mengejar putrinya. Aku memelankan laju mobil saat Cahaya jatuh tersungkur, tapi hatiku beku. Aku tidak ingin berhenti dan kembali, meskipun rasa kasih begitu sangat besar untuk gadis istimewa itu. Allah, aku mengerang dengan menahan isak yang semakin tidak terkendali. Bayangan wajah Cahaya menari-nari membuat konsentrasiku tidak stabil. Tidak ingin celaka akibat berkendara sambil menangis, aku pun menghentikan mobil setelah keluar dari perumahan di mana rumah Mas Sandi berada. Aku terseduh, menangis, seraya menelungkupkan wajah pada setir. Puas mengeluarkan rasa sakitku karena harus meninggalkan Cahaya, aku mengambil ponsel, menelepon seseorang yang aku percaya bisa membantu menenangkan anak tiriku. "Halo, Son." "Halo, Mbak. Kamu kenapa, Mbak? Nangis?" tanya Sony panik. Aku tidak apa-apa, Son. Tapi aku mau minta tolong sama kamu." "Tolong apa, Mbak? Kenapa memangnya?" Sony kembali bertanya. "Tolong tenangkan Cahaya, Son. Tadi aku mengantarkannya ke rumah dan dia nangis saat aku tinggal. Takutnya dia melukai dirinya sendiri. Aku benar-benar sudah tidak sanggup mengurusnya, Son." Aku langsung memutuskan sambungan telepon tanpa menunggu lawan bicaraku mengatakan apapun. Tanganku terulur mengambil tisu untuk menghapus jejak air mata yang sudah membanjiri wajah. Sayangnya masih ada air yang keluar dari sudut mataku, sehingga sulit bagiku untuk kembali melanjutkan perjalanan. Kutadahkan kepala ke atas, bersandar pada sandaran jok, beberapa kali menarik napas panjang untuk mengendalikan emosi yang masih menguasai diri. Membayangkan Cahaya, hatiku berdenyut nyeri. Rasa kasihan membuat sisi baikku untuk kembali menenangkan dia. Namun bayangan Mas Sandi dan Mawar yang sedang memadu kasih membuatku kembali seperti orang jahat. Sisi burukku mengatakan untuk tidak lagi peduli pada gadis itu. Dia bukan siapa-siapa aku, dan dia anak dari para pengkhianat itu. Astagfirullah, aku mengusap wajah seraya beristighfar beberapa kali. Saat dirasa hati sudah mulai tenang, aku kembali menyalakan mobil dan melanjutkan perjalanan. Tujuanku sekarang adalah bertemu Safira. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengannya mengenai masa depanku. Selain untuk mencari pekerjaan baru, aku juga butuh pengacara untuk membantuku melawan Mas Sandi di pengadilan nanti. Aku yakin Mas Sandi akan berusaha mendapatkan hak asuh Sanum, dan aku tidak ingin kalah. Sanum tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Aku tidak akan terima itu. Bersambung.